bro. Salah. Kitab Taurat apa artinya kitab Taurat? Definisi Taurat. Injil Definisi itu Taurat. bukanlah kitab suci bro yang diturunkan kepada Isa ketika masih nenek. Surah 19 ayat 30 itu bukanlah pengertian Injil menurut Kristen. Injil itu adalah tentang seorang pribadi, bukan tentang sebuah buku. Kamu baca itu. Injil itu apa? Kata kitab suci, anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Injil itu adalah janji tentang keselamatan, janji tentang kedatangan seorang penebus yang menurut Roh Kekudusan dibangkitkan dari antara orang mati, bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, sekarang kita baca Galatia 3 ayat 18. Saya kasih tahu kamu. Galatia 3 ayat berapa? 18. Loh, bukan bro. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disebut kitab memoir para rasul. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disebut kitab ingat-ingatan para rasul tentang kehidupan sang Mesias. Loh, Injil itu kan Yesus sendiri. Terlalu tinggi Bu dia penjelasannya Bu, terlalu tinggi penjelasannya Bu. Ibu mungkin harus turunkan ke PAUD A Bu. Sombong lagi. Mohon Bu Sofiatul untuk diturunkan lagi kosakata dan perbendaharaan kata diturunkan lagi Bu Sofiatul. Terlalu tinggi sekali ini Bu. Oke, sekarang ya, aku bacakan kamu Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci, ini maksudnya perjanjian lama, ya, kitab perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleaki, yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Apa itu Injil? Bahwa Mesias yang dijanjikan itu akan datang dari keturunan Abraham. Injil apa? Injil itu adalah 1 Korintus 15, bukan kitab bro. Itu yang keliru kamu. Injil itu bukan sebuah kitab. Injil itu seorang pribadi yang dijanjikan dari sejak zaman Adam. Ini Injil nih. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Apa itu kabar baik, kabar sukacitanya? Bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kata kitab suci, ini maksudnya perjanjian lama. Bahwa Yesus Kristus dikuburkan dan bahwa dia dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kata kitab suci. Dan dia telah menampakkan diri kepada semua muridnya termasuk 500 orang. Dan terakhir dia menampakkan diri kepadaku, kata Rasul Paulus. Itu Injil. Jadi Injil itu seorang pribadi, bukan sebuah kitab. Iya, betul. Cuman dituliskan dalam bentuk kok betul? Kok di Quranmu salah? Quranmu kitab surah Maryam ayat 9 surah 19 ayat 30 kan mengatakan Injil adalah kitab yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenek. Iya. Baru berserah naikkan Bro Malikil, saya di bawah dulu. Oke. Jadi begini Bu Sofi. Sebentar Bro Billy, Bro Johan, kamu kan nggak tahu artinya Injil apa. Coba kamu buka Google dulu, pinjam HP mama, HP papa, HP siapapun lah yang ada di situ, entah pacar kamu, simpanan kamu, terserah lah. Cari dulu arti dari kata Injil. Bukan. Karena sudah dijelaskan sangat sistematis, kamu nggak mengerti. Orang biasa kan, nggak hebat-hebat banget kan, biasa aja kamu. Oh, boleh diuji validasinya Bro. Apa yang mau diuji dari kamu? Apa kelebihan? Gini, Jahan. Bu Sofiatul pertama sekali menjelaskan tentang Injil tadi, itu kalau kamu tanya ke anak kuliahan, itu sebenarnya udah 1 SKS loh. Kamu harus bayar berapa itu Bro? Saya suruh turunkan Bu Sofiatul perbendaharaan katanya sampai ke PAUD A, TKA. Lebih kamu ngomong kayak bencong. Oh enggak, memang begini cara saya ngomong. Ini Bro berserah sudah 10 tahun kami berteman, memang begini Bro gayanya. Gini, maksud saya gini. Ketika orang menjelaskan, kamu simak benar-benar supaya kamu pahami, bukan kenapa. Terlalu banyak kata kenapa, pada akhirnya kamu nggak akan jadi apa-apa Bro. Sekian dari saya, terima gaji dan naikkan Bro Malikil Bro. Bukan akun palsu itu. Oh palsu ya, coba aku cek. Oke, jadi saya jelaskan dulu ya sedikit. Ketika tadi ditanya apa arti Al-Quran, apa isinya, Al-Quran artinya bacaan. Al-Quran artinya bacaan, isinya tentang wahyu atau petunjuk. Itu arti Al-Quran. Ketika giliran ditanya apa arti Taurat, apa arti Sabur, apa arti Injil, mereka definisikan berbeda loh. Arti Taurat kitab yang diturunkan kepada
Musa, arti Taurat kitab yang diturunkan kepada Daud, arti Injil artinya kitab yang diturunkan kepada Isa. Ngawur, ngambang, aneh. Kalau Al-Quran mereka jawab Al-Quran artinya bacaan, isinya petunjuk wahyu. Ketika di giliran ditanya apa Taurat, kitab yang diturunkan. Loh kok kalau Al-Quran ada definisi, giliran Al-Taurat, Zabur, Injil, kitab yang diturunkan, ada kata diturunkan. Ngambang. Waktu diturunkan itu bro Billy ya, waktu diturunkan gitu, kedebuk itu di belakang septic tank aku bro jatuhnya bro. Itu aku ingat tuh, dari cicit punya cucu sampai ke moyong-moyong sana ceritanya bro. Makanya pusing saya. Ditanya apa? Al-Quran artinya bacaan, isinya wahyu, petunjuk. Giliran ditanya Taurat, Zabur, Injil, kitab yang diturunkan. Maunya Bang Billy tanya, Bang Billy, KUHP itu apa? Kalau dia Makanya bisa jawab KUHP, nah dia pasti nalar tuh, nalarnya jalan tuh. Kalau ditanya KUHP dia tahu, oh, itu kan hukum pidana. Seharusnya begitu juga dengan Injil, Zabur, Taurat maupun Quran kan gitu kan? Makanya susah juga kita ini. Kayaknya kelas kita untuk kita debat dengan Jibril aja ini. Kenapa Jibril ini? Loh, sehebat apa Jibril bro? Dia kan cuman kurir paket bro. Oh iya Sejak ya. kapan ada kurir paket yang hebat benar bro? Iya ya, betul juga. Sama aja dia nggak tahu isinya ya. Kenapa nggak langsung ke poin aja? Hah? Ya. Kenapa nggak langsung ke bosnya aja langsung bro? Paling nggak kan mereka udah paham sindiran. Jangan kejam bro. Ya sebenarnya Johan ini dia pernah waktu itu kayaknya ada Bro Malikil, ada Bro Berserah juga ya, waktu dia naik terus tiba-tiba dia ngomong kasar. Oh iya ya. Dia waktu di roomnya Andri Nainggolan atau Andri siapa namanya? Manulang ya? Itu Andri Manulang. Ya Bro Tom. Udah pergi orangnya. Iya.